Kenalkan, nama saya Muhammad Alvin Aryansyah dengan NIM 202331310. Saya berasal dari kelas F dari Prodi Teknik Informatika. Nah, pada video kali ini saya akan coba menjelaskan bagaimana proses yang terjadi pada proyek yang sudah saya kerjakan selama 2 kali praktikum. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba membagi video ini menjadi 2 part. Part pertama, saya akan menjelaskan apa saja komponen-komponen yang terdapat pada aplikasi Unity ini. Dan pada part kedua, saya akan mencoba menjelaskan proses terjadinya project saya ini. Oke, mari kita lanjutkan ke part pertama. Nah, jadi pada tampilan ini terdapat beberapa komponen, yaitu yang pertama di sini ada scene view yang di tengah-tengah sini. Nah, scene view ini berfungsi untuk menampilkan visual dari berbagai scene, di mana nantinya kita bisa merancang lingkungan game kita di sini. Kemudian ada toolbar. Nah, toolbar ini berisi beberapa tool atau alat yang berfungsi untuk berbagai hal terhadap objek di dalam project ini, seperti menggerakkan objek, membesarkan objek, dan lain-lain. Nah, kemudian ada hierarchy window. Nah, hierarchy window ini berfungsi untuk menampilkan struktur hierarki objek dalam adegan untuk mengelola dan menavigasikan objek. Kemudian berikutnya ada inspektor window. Nah, di sini inspektor window berfungsi untuk mengedit dan menyesuaikan properti dan komponen objek yang dipilih dalam adegan. Misal kita klik salah satu objek di sini. Nah, nanti dia akan muncul beberapa objek komponen di sini yang bisa kita edit di inspektor window. Kemudian yang terakhir adalah project window. Nah, project window ini tempatnya ada di bawah sini. Project window ini berfungsi untuk mengelola aset-aset dalam proyek permainan. Oke, mungkin itu saja dari part pertama. Kita lanjut ke part kedua. Nah, jadi pada project kali ini pada praktikum pertama itu kita akan disuruh untuk membuat tampilan seperti ini, dimana belakangnya ini kanvas atau background. Nah, kanvas atau backgroundnya ini kita dapat dari mana? Kita dapat dari ingredient yang ada pada bawah sini. Nah, itu didapat dari elemen yang sudah diberikan dan sudah kita download. Nah, bagaimana cara meletakkannya di sini? Caranya itu kita hanya perlu drag and drop di sini. Lalu kita kecilkan atau ukurannya kita pasin sesuai dengan bagian kotak yang sudah terdapat pada bagian scene view di sini nih. Kan ada bagian kotaknya. Jadi untuk background atau canvas kita hanya perlu menyesuaikan ukurannya. Kemudian step berikutnya itu kita membuat barisan tanah seperti ini. Jadi di bawah sini jadi ada tanah-tanahnya gitu. Nah, tanah ini kita dapat dari mana? Kita dapat dari sini. Caranya sama, kita drag and drop aja di sini. Dan kita buat berjejer sampai kanan, dari kiri ke kanan. Di baris ini. Nah, kemudian selanjutnya kita taruh rumah di bagian sini. Sebenarnya ini cuman buat hiasan aja ya. Nah, rumah ini kita dapat dari mana? Kita dapat dari sini. Caranya sama, kita drag and drop juga. Kemudian berikutnya itu ada objek ini, tiang. Nah, tiang ini kita dapat dari mana? Kita dapat dari sini. Sama, caranya kita drag and drop, lalu kita kecilkan ukurannya. Kemudian step berikutnya itu kita meletakkan ini, kincir angin. Nah, kincir angin ini kita dapat dari mana? Kita dapat dari sini. Sama, kita drag and drop juga. Nah, ini kan objek yang lagi saya bawa ini dia masih di belakang kanvas ya. Nah, bagaimana caranya agar tampil di depan seperti ini? Ya, itu caranya ada di bagian inspektor window. Kita cari order in layer. Order in layernya dari 0 kita ubah menjadi 1. Nah, karena ini kan projectnya sudah selesai, jadi tampilan seperti ini. Jadi dia order in layernya sudah 1. Seperti itu. Oke, jadi step berikutnya
pada praktikum pertama kemarin itu kita mau membuat objek kincir angin ini bisa berputar. Nah, gimana caranya biar objek kincir angin ini tuh bisa berputar? Nah, caranya itu kemarin pada praktikum pertama kita klik kanan di sini. Nah, nanti bakal muncul opsi create yang paling atas. Kita klik aja, lalu kita pilih yang paling atas ini, folder. Jadi pertama kita buat foldernya dulu. Nah, kalau udah klik folder, tidak bakal muncul tampilan folder seperti ini. Nah, kalian tuh bisa namain namanya bebas, cuman kemarin saya namainnya itu script. Nah, kalau udah muncul, kita masuk foldernya, kita double klik. Nah, nanti di sini tuh harusnya udah kosong, cuman ini punya saya sudah ada. Nah, di sini tuh kita klik kanan, kita klik create, lalu klik ini C# script yang ini. Ini kalau udah diklik, dia bakal muncul file kayak gini tampilannya. Kalian bisa namain namanya bebas. Cuman kemarin saya namainnya itu new behavior script. Kalau udah, kita double klik aja. Nah, setelah di double klik itu nanti kita bakal masuk ke Visual Studio Code buat bikin codingannya. Biar scriptnya itu nanti bekerja. Nah, ini tuh di sini new behavior script itu nama sesuai nama file yang sudah kita simpen tadi. Di sini ada public integer kecepatan X, kecepatan Y, kecepatan Z. Jadi itu kita buat variabel ini dulu. 3 ini dulu. Kecepatan X, kecepatan Y, dan kecepatan Z. Ini ada void start, di bawahnya itu ada void update. Nah, void update itu adalah sebuah metode yang berisi kode untuk mengupdate perilaku objek setiap framenya, ya kan? Nah, pada kode ini transformasi objek diubah dengan memutar objek berdasarkan nilai kecepatan X, kecepatan Y, dan kecepatan Z. Jadi nanti objek itu bakal bergerak sesuai dengan nilai yang dimasukkan ke kecepatan masing-masing ini, 3 ini. Nah, kemudian di sini ada transform rotate. Transform rotate itu adalah perintah yang memutar transformasi objek dari nilai kecepatan X, kecepatan Y, dan kecepatan Z. Nah, objek itu nanti bakal bergerak sesuai dengan nilai kecepatan yang sudah ditentuin. Jadi nanti kita tentuin sendiri nilainya itu mau berapa biar objeknya geraknya kayak gimana, kecepatannya seberapa gitu. Jadi kalau udah, kita Ctrl S di sini. Di situ kita silang aja. Nah, nanti kita bakal pindah ke sini lagi. Nah, sebelum itu kita tuh klik dulu ininya, objek yang mau kita buat bergerak. Nah, di sini karena projectnya udah jadi kan, di sini udah ada nih script saya. Nah, kalau belum ada itu kita klik, terus kita klik di sini add component. Nah, di sini kita ketik nama file yang sebelumnya kita udah buat. Tadi kan new behavior, jadi ketik aja new behavior atau sesuai nama file kalian masing-masing. Nah, kalau udah kita klik, nanti dia ke add component. Nah, nanti di sini bakal muncul kecepatan X, kecepatan Y, dan kecepatan Z. Nah, buat muter ini biar berputar, tampilannya berputar, itu tuh di kecepatan Z. Nah, untuk nilainya itu kalian sebenarnya bebas masukinnya, cuma di sini kemarin saya masukinnya nilainya 2 biar nggak terlalu cepat berputarnya. Masukkan 2, coba kita running. Nah, yaitu tampilannya bakal kayak gini berputarnya. Oke, untuk step berikutnya itu kita ingin menambahkan satu objek lagi, atau sebenarnya objek ini tuh yang menjadi main karakter kita di project game ini, yaitu burung ini. Karena project ini sudah selesai, jadi dia sudah tertampil di sini ya. Cuman prosesnya itu kita tambahin aja dari sini, dari ingredient ini kita pilih yang burung yang ini. Caranya sama, kita drag and drop aja di sini, lalu kita kecilin ukurannya biar pas, jadi kayak gini. Dan terus pastiin juga order in layernya itu dia 1. Nah, di burung ini tuh kita mau menambahkan beberapa komponen. Nah, komponen itu ada apa aja, yaitu ada rigid body 2 dimensi, box collider 2 dimensi, ada script buat burung ini biar gerak juga nanti, sama ada animator, kita buat animasinya nanti. Tapi buat 2 ini kita jelasin
di scene berikutnya aja. Nah, untuk rigid body 2 dimensi ini gimana cara nambahinnya? Cara nambahinnya sama. Jadi kita scroll dulu, cari di paling bawah sini itu ada add komponen, kita klik, terus kita ketik rigid body. Nah, kita pilih yang ini, rigid body 2 dimensi, karena ini kan objek burung ini dia dua dimensi ya kan bentuknya. Oke, kalau udah kita klik, kita nanti udah ke add komponen rigid body 2 dimensi ini sama box collider 2 dimensi ini. Nah, gimana cara nambahinnya? Sama, kita add komponen, terus kita klik box collider, kita pilih yang 2 dimensi. Oke, nah kenapa kita harus menambahkan itu? Nah, jadi rigid body 2 dimensi itu kan adalah komponen yang memberikan objek kemampuan bergerak secara fisik dalam lingkungan 2 dimensi. Jadi kan kita mau buat burungnya ini nanti bergerak gitu kan. Makanya kita tambahkan rigid body. Nah, untuk box collider 2 dimensi ini, box collider 2 dimensi itu kan digunakan untuk mendeteksi tumbukan antara objek dalam game 2 dimensi ini. Jadi kita perlu box collider ini juga biar nanti kalau misalnya burungnya bergerak atau tabrakan dengan objek misal kayak tanah ini, dia bakal berhenti gitu, nggak jatuh terus bawah. Jadi dia ada efeknya gitu. Nah, tadi kan kita mau burung ini kalau jatuh dia menabrak dengan tanah ini. Nah, otomatis tanah ini juga harus dikasih komponen dong. Nah, komponennya itu apa? Komponennya itu box collider 2 dimensi, sama kayak tadi. Nah, jadi kita add komponen, kita cari box collider sama yang ini, kita klik, terus nanti kita udah nambahin komponen box collider 2 dimensi di sini. Jadi dia nanti kalau burungnya bergerak terus jatuh, nanti animasinya dia bakal bertabrakan dengan tanah ini, nggak jatuh langsung ke bawah gitu terus. Oke, untuk step berikutnya itu kan pada step sebelumnya di burung ini kita mau nambahin script burung sama animator. Nah, cara nambahinnya itu gimana sih? Nah, cara nambahin itu sama seperti script sebelumnya. Kita klik kanan aja di sini, kita klik create, lalu pilih yang C# script ini. Jadi kalau udah klik, dia bakal muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini namanya bebas, cuman saya di sini namain filenya itu burung. Kalau udah kita double klik. Nah, nanti kita bakal dipindahkan ke Visual Studio Code. Sesuai yang udah diajarin di praktikum kedua kemarin, kita disuruh buat codingannya itu seperti ini. Nah, di sini tuh ada variabel kecepatan, kekuatan lompat, ada balik, variabel pindah, tanah. Ini juga ada if else buat gerakin burungnya. Nah, burungnya itu kan nanti kita mau dia gerak ke kanan, ke kiri, sama lompat atau gerak ke atas. Nah, cara ngendalinya itu gimana? Di sini tuh cara ngendalinya kita pakai kode D di keyboard laptop kita atau di PC kita. Nah, jadi D itu buat bakal gerak ke kanan, sementara A bakal gerak ke kiri. Dan W ini dia bakal gerak ke atas atau lompat. Ini juga ada if dan else if buat balik badan, pindah. Sini ada void balik badannya. Nah, kalau udah, kita tinggal Ctrl S, kita balik aja ke projectnya, nanti dia bakal rendering. Nah, kalau udah, kita masukin si script burung ini ke objek burungnya. Caranya gimana? Klik aja burungnya, objek burungnya, kita scroll sini paling bawah. Nah, nanti dia bakal ada add komponen. Kita klik add komponen, kita masukin sesuai nama file yang sudah kita buat tadi. Tadi kan nama filenya burung, kita ketik aja burung, dia bakal muncul. Terus kita pilih file yang ini. Nah, ini udah. Nah, nanti dia bakal terlihat di sini. Nah, tampilannya itu bakal kayak gini. Ada kecepatan, kekuatan lompat, balik, pindah, sama tanah. Nah, di sini saya masukin nilainya itu untuk kecepatan 2, kekuatan lompatnya 2, sama pindah itu 1. Nah, udah jadi. Nah, untuk step berikutnya itu kita mau bikin animation atau animator.
animator. Sini. Cara buatnya itu gimana? Pertama kita buat folder baru dulu. Kita klik kanan situ tadi, kita create, terus pilih folder. Nah, kalau udah kita di sini tampil folder barunya kita namain animation. Kalau saya itu bebas sebenarnya. Kita double klik aja, kita masuk ke sini. Nah, kalau sudah sini kita window, kita pilih yang animation, lalu di sini animation kita klik. Nah, nanti tampilannya bakal seperti ini. Nah, kita klik dulu objeknya dan dia bakal tampil seperti ini. Kita bisa buat nanti di sini dari 0, 3, 6, 9, 12 seperti yang sudah diajarkan. Ini untuk burung terbang. Juga nanti ada buat diam burungnya. Seperti itu. Kalau udah Ctrl S, nah situ ntar dia bakal tampil otomatis di objek burungnya. Sini bagian animator. Nah, setelah itu step berikutnya kita klik di sini window, lalu animation, terus pilih yang animator. Jadi dia otomatis bakal pindah ke tab yang animator ini. Nah, di sini sebelumnya kan kosong, cuma di sini udah dibuat. Kita klik tanda panah, terus nanti bakal buat layer baru. Di sini kita namain layernya itu base layer. Dia bakal terlihat seperti ini. Nah, ini bakal muncul otomatis. Nah, di parameter juga kita tambahin sini, klik plus, lalu pilih yang boolean. Nah, parameter itu kan digunakan untuk mengontrol perubahan animasi berdasarkan kondisi tertentu dalam permainan. Nah, karena kondisinya itu cuma 2, true, kita maunya 2 doang, true atau false, jadi kita pilih yang boolean ini. Setelah itu kita klik di sini. Ini kan ada diam burung, yang animasi yang udah kita buat tadi. Kita klik kanan. Kita di sini karena udah jadi set as layer default state. Karena udah diklik jadi udah. Nah, berikutnya itu kita bisa juga klik kanan di sini make transition. Nah, nanti dia bakal muncul tanda panah seperti ini. Nah, tanda panahnya itu kita arahin ke burung terbang. Nah, tanda panah ini karena tadi kita udah buat di parameter situ boolean untuk burung. Jadi sini kondisinya cuma ada 2. Kalau terbang itu kita sama dengan in true. Nah, setelah itu kita klik di sini. Kita klik kanan juga make transition. Karena bakal keluar tanda panah seperti ini, kita arahin ke diam burung. Jadi kayak bolak-balik gitu. Di sini bedanya terbangnya itu false kita buatnya. Nah, nanti kalau itu semua udah, tampilan akhirnya itu bakal seperti ini. Kita coba running. Ya, tampilannya bakal seperti ini. Nah, ini dia bakal gerak kalau kita klik W, dia bakal ke atas. Kalau kita klik A, dia bakal ke kiri. Kalau kita klik D, dia bakal ke kanan. Cara seperti itu. Oke, mungkin itu videonya. Udah saya jelaskan proses-prosesnya bagaimana ini bisa terjadi, ada ingredientnya juga, kita cara membuat script dan lain-lain.